Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan Arya Anindya di channel Dolan Lagi Yo. Semoga sehat selalu ya. Yang sehat tambah sehat. Jikalau ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Arya tidur di belakang. Kali ini kita lanjut part ketiga, bagian ketiga. Explore jalan, melihat jalan, kondisinya kayak apa. Indramayu, pertigaan Celeng Indramayu sampai dengan ke Cirebon. Dan ini adalah bagian ketiga atau part ketiga yang kita mulai dari Plumbon menuju ke Cirebon kota. Jadi kita ada 3 bagian, mulai dari Celeng, pertigaan yang legendaris, sampai dengan ke Cirebon. Jadi part 1 tadi sudah kita selesaikan, videonya tersendiri. Part 2 nanti juga kita buat video tersendiri. Dan penutupan ini part ketiga, penutupan untuk hari ini ya, part ketiga dari Plumbon menuju ke Cirebon kota. Kalau dari Cirebon kota menuju ke Losari, videonya sudah ada di 2 minggu yang lalu. Nanti kita lanjut lagi yang dari Losari, Brebes sampai ke Tegal. Plumbon ya, cukup ramai Plumbon. Nih, Plumbon. Plumbon itu salah satu kecamatan yang ada di Plumbon itu kecamatan ya, yang ada di Kabupaten Cirebon. Mohon maaf kalau salah sebut ya. Puskesmas Plumbon, oh ya benar, Kecamatan Plumbon. Jadi Plumbon itu kecamatan. Cukup ramai, cukup padat di depan. Depan itu putaran balik, saya ngambil arah kiri saja dikit. Sebenarnya sama saja, jalannya juga sempit. Oh iya benar, putaran itu di depan itu ya. Apa ya? Oh, mobil habis muter langsung belok kiri, dan belok kirinya pelan. Ya, harus sabar. Kita ngambil jalur kanan lagi saja, karena kiri banyak motor. Ternyata juga sama, di kanan banyak motor. Ibu-ibu naik motor nggak pakai helm, tapi di jalan raya ya harus patuhi keselamatan. Sebelah kanan itu adalah Rumah Sakit Mitra Plumbon. Dulu saya berpikirnya Mitra Plumbon ini sama dengan mitra keluarga. Kalau di Bekasi kan mitra keluarga itu cukup ternama ya. Ternyata bukan, beda ini. Mitra Plumbon, bukan mitra keluarga, Mitra Plumbon. Ini ada di sini ya, tulisan gede hijau, Rumah Sakit Mitra Plumbon. Saya sudah sekali ke Mitra Plumbon ini untuk medical check up. Depan jalan tol, lurus Cirebon. Kalau kanan masuk ke Bandung Jakarta lewat jalan tol. Kalau depan setelah jalan tol masuk kiri itu adalah ke Kuningan, ke Tegal, ke Semarang lewat jalan tol. Nah ini jembatannya jalan tol. Oh masih yang pulang kampung juga masih kerasa ya, platnya B itu. Nah di atas itu tol ya, jalan tol Jakarta Semarang atau Semarang Jakarta, tol Palikanci. Ya, kalau Kuningan Losari Semarang situ tolnya belok kiri. Kita masih lurus karena kemana? Mau ke Cirebon kota. Kita lewat Pantura, menyusuri jalan Pantura kita kan ya, dari pertigaan Celeng. Nah, masuk nih
sentra batik. Cirebon sentra batiknya ada di sini. Di mana? Di Trusmi. Jadi sobat dolan lagi yuk, kalau misalkan mau cari batik, pas lewat Trusmi ada lampu merah tuh ya, masuk ke utara. Banyak di situ. Saya ngajak permaisuri itu sampai bingung milihnya. Batik semua ya, emang sentranya batik, batik semua. Apapun modelnya ada, model apapun batik. Keren pokoknya. Mau sarung ya sarung batik. Harganya bervariasi. Nah harganya ya cukup variasi ya. Ada yang harga rendah, harga menengah, dan harga high juga ada. Sesuaikan saja. Tapi semuanya ada. Itu apa ya? Semua kalangan bisa itu. Sentra batik Trusmi. Pos polisi Pleret. Pleret itu desa atau kecamatan ya? Pleret itu kalau nggak salah desa. Di sini itu kecamatannya Weru ya. Mohon maaf kalau saya salah sebut ya. Astrido Rezeki. Oh, Astrido di sini, Astrido. Oh, Astrido. BSI Bank Syariah. Wah, sentra burung. Wah, kandang ayam, kandang burung banyak banget itu. Wah, itu sobat dolan lagi yuk kalau yang hobi burung. Ternyata banyak tadi. Nah, kalau sekitaran sini kulineran cukup banyak nih ya. Batik Wening. Kulinerannya sini ada empal gentong Haji Aput. Nanti saya bacain. Nah, karena sepanjang jalan itu ada semua itu. Nanti setelah lewat lampu merah ya dari sini. Setelah Ramayana itu nanti ada lampu merah. Nah, itu banyak sentra-sentra kulineran. Karena memang Cirebon ini kalau lewat sini, lewat Cirebon atau ke Cirebon, itu harus mampir itu ke kuliner Cirebon. Ada apa kulinernya? Yang jelas empal gentong. Nah, kalau empal gentong di mana aja? Banyak banget tempatnya. Bisa di empal gentong Krucuk, bisa di empal gentong Mangdul yang ada di lampu merah Gunung Sari ya. Ada empal gentong Haji Aput, wes banyak tuh. Terus ada juga selain empal gentong ada nasi Jamblang. jamblang. Di mana tempatnya? Di Bu Nur. Wah itu, wah ini apa namanya, polisinya, petugasnya banyak yang siaga nih, karena memang rawan macet di sini. Thank you Pak Polisi Polresta Cirebon. Jadi kalau masyarakat liburan, polisi itu sibuk. Nah, thank you. Oh, kayaknya juga ada kunjungan ini. Oh ya, kayaknya ada kunjungan ini. Posko Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Nah, ini sedang ada kunjungan ini. Pejabat nih kayaknya, mungkin dari Polda atau dari, kayaknya kalau ngelihat begini kunjungan VIP. Di Ramayana nih ya, Ramayana Plumbon. Ya, mulai tersendat, mulai rame. Ini Ramayana Plumbon. Di Cirebon ini Ramayananya juga ini aja nih. Kayaknya ya. Di mana lagi ya? Nah, kulineran tadi. Ada nasi jamblangnya ada di Ibu Nur. Yang ada di itu yang apa itu? Jalan apa itu ya? Dari Cipto itu masuk itu, dari Tentara Pelajar masuk. Terus ada lagi nasi jamblang pelabuhan. Nah, pelabuhan itu ramai juga itu. Di pinggir jalan tapi ramai juga itu di yang nasi jamblang pelabuhan. Di Mangdul juga ada. Jadi kulineran itu ada nasi lengko cukup banyak. Terus ada juga mie apa itu namanya? Mie kocelok. Mie kocelok. Nah, mie kocelok. Jadi kalau ke Cirebon jangan lupa mampir untuk kulineran. Empal gentong, wajib tuh ya.
dunia terbatik di Cirebon. Dunia terbatik kayak apa, dunia terbalik. Dunia terbatik di Cirebon, tapi gambarnya dibalik. Jadi batiknya Cirebon itu gambarnya adalah mega mendung, motifnya mega mendung. Itu pasti batiknya Cirebon ya, mega mendung motifnya. Tapi memang batik itu juga cukup banyak ya, ada yang motif Cirebonan, mega mendung, ada yang motif Indramayu yang batik karang kayak gitu, itu banyak. Jadi motif Kuningan itu ternyata juga punya batiknya sendiri, masing-masing punya corak dan beda-beda memang gitu. Cuman kita kenalnya batik Cirebon yang dengan coraknya mega mendung, padahal cukup banyak. Weh, padet sampai lampu merah mana padet depannya mah lampu merah ya. Kalau yang kanan ke Weru, ke Sumber, Weru atau Weru ya, mohon maaf kalau saya salah sebut. Nah, di lampu merah depan itu yang ke kiri ke Batik Trusmi. Kita yang kemana? Karena kita mau ke Cirebon, kita masih lurus mengarah ke Cirebon kota. Ini Cirebon ya, tapi Cirebon kabupaten. Sentra Batik Trusmi kuliner Cirebon, es tawuran, empal gentong, Haji Aput, empal gentong, empal asem, Haji Aput. Monggo, silakan buat sedulur-sedulur kulineran ya, empal gentong. Oh, terminal tadi ya, sebelah kiri ya. Ya, Weru, pos terminal Weru. Weru atau Weru? Weru ya kalau nggak salah, Weru. Weru atau Weru? Babnya mohon maaf nih kalau salah sebut karena nggak hafal kami ya. Saya nggak hafal daerahnya. Kayak waktu itu Caracas itu ya, saya salah sebut Caracas. Padahal itu Caracas yang ada di Cilimus. Nah, ini Weru atau Weru karena dibaca atau dibaca E. Sentral Batik Cirebon sebelah kiri. Sentra Batik Trusmi. Di sini juga ada, di depan lampu merah belok kiri juga ada batiknya. Di yang sebelah kiri itu tinggal malah lebih besar tuh kayaknya ya. Nih, Sentral Batik Cirebon. Harganya cukup murah dan terjangkau, tergantung kualitasnya ya. Tuh. Lampu merahnya masih jauh, tapi macetnya udah ke sini. Lumayan juga nih. Mirip-mirip kayak di pasar itu tadi. Pasar Tegal Gubuk. Nah, ini ya, jadi Sobat Dolan Lagi juga gambarannya begini nih. Macetnya ada di sini juga ini ya. Tapi ini platnya plat ini semua nih. Plat Cirebonan semua ini. Plat E semua. Kota Sumber kanan. Patra Cirebon Hotel dan Convention Tuparep lurus. Kita yang lurus. Aduh, maaf tanggung ininya. Ini ya motoran ya. Oh, AA itu Kedu, Magelangan. Kita tersendat macet di lampu merah dunia terbatik Trusmi. Pasar ini, pasar ini yang tadi yang saya sebut apa namanya, lampu merahnya Trusmi yang macet ini adalah pasar Pasalaran. Pasar Pasalaran. Jadi tadi yang saya sebut yang potensi macet itu kurang dua tadi. Ada pasar
Palimanan dan pasar Pasalaran. Nah, tapi Pasaran tadi saya sebut di lampu merah ya, lampu merahnya Trusmi. Pasar juga ini ternyata. Nah, ini kalau mau ke Batik, sentra Batik sebelah kiri ya. Ayo terus. Nah, kita lampu merah. Oke, nah ini kalau kiri itu ke sentra batiknya Trusmi. Tuh yang kiri. Nah, yang kanan itu ke Sumber, Kota Sumber. Nah, yang lurus itu ke Cirebon Kota. Ya, lampu merah Trusmi. Nah, sentra batik Trusmi ya. Tuh. Jadi kalau nyari batik di sini nih, belok kiri ya. Wah, ramai juga nih perempatannya ya. Padet. Ya, anak-anak pang. Dan ini kalau di area sini jalannya yang sebelah kiri itu sering dipakai parkir. Tuh kayak gini, mobil bongkar muat, terus ada pusat-pusat kuliner, pusat-pusat oleh-oleh. Nah, ini yang sebelah kanan yang mengarah ke Palimanan. Ya sama ini sebenarnya kayak tadi. Nah, udah tersendat. Ya samalah kayak yang dari arah Indramayu ngarah ke Cirebon ini yang saya lewati tadi. Tuh kayak gini. Jalurnya setengah jalur kiri, jalur satu buat bongkar muat atau buat parkir. Nah, ini yang bikin daerah ini tuh rawan macet ya. Memang sentra kuliner, sentra oleh-oleh di Cirebon itu ada di sini. Ini jalan apa ya? Yang dari Trusmi menuju ke Tuparep nih. Tersendat apalagi kah? Putaran balik kalau nggak salah ya. Apalagi ini banyak ini kan. Brimob banyak yang berjaga ya. Ini ada apa ini? Ada tamu VIP lagi kali ya. Di sebelah kiri Brimob cukup banyak, atau ada pengamanan, masa pengamanan Lebaran Brimob bersenjata lengkap nih. Pengamanan libur Natal. Oh, ini di pasar ya nih, Kelenteng ya kalau sebelah kiri ya. Brimobnya masih muda-muda. Oh, tadi ada yang baru ada berapa itu? Nah, ini harusnya di jalan ini dirapikan ini apa parkir-parkirnya ya. Untuk event-event begini kalau tiap hari ya, karena kita paham ini juga sentra ekonomi ini di sini. Tapi kalau pas event-event, tapi ini ya libur akhir tahunnya ya hampir kayak tiap hari sih. Polisinya ya repot juga, apalagi kayak gitu tuh, naruh barangnya di pinggir jalannya udah begitu, udah makan ini sendiri itu ini ya. Makan tempat. Makan tempat. Ini sampai ke Kedawung kayaknya juga begini nih, jangan-jangan tersendat tuh ya, yang ke arah Hanut itu. Putaran balik atau apa ya. Saya jarang lewat sini, cuman sekalinya lewat, bukan sekali ya, jarang. Karena memang ya daerahnya begini padat, tersendat. Makanya males. Kalau saya ke Batik Trusmi biasanya lewat tol. Kalau lewat sini, waduh, Empal Gentong dan Empal Asem kerucuk 2. Saya biasanya di kerucuk yang di Jalan Slamet Riyadi itu. Ini kerucuk 2. Ayam bebek panggang goreng. Udah mendung dah ya. Iya nih, udah. Jadi kalau lewatin jalan sini,
Pantura ya wis harus sabar ya wis. Waduh tapi di sini. Nah nanti kalau di depan tuh ada pertigaan yang Tuparep ya, Kedawung pertigaan yang lurus ke Tuparep, yang kanan ke nanti ke Haji Darsono atau bypass. Itu tinggal pilih. Tapi kalau Sobat Dolan lagi yuk kalau mau mengarah ke Brebes ya langsung ambil kanan aja. Karena kalau lurus itu masuk ke dalam kota Jalan Tuparep, terus nanti ketemu Jalan Kartini, ketemu lagi perempatan Kejaksan yang alun-alun. Nah itu bisa juga sih lurus nanti ketemu Polres, terus ngambil lagi ketemu lagi Jalan Raya Pantura yang Indramayu Cirebon. Itu nanti juga bisa juga lewat lewat situ, asal yang tahu jalannya. Kalau yang lewat kanan lewat bypass juga memang jalan utamanya lewat bypass. Lampu merahnya juga banyak. Ada lampu merah mana itu sebelum Aston, di Aston, lampu merah di Pemuda, lampu merah di Sunyaragi, lampu merah di Kanggraksan, lampu merah Harjamukti, lampu merah Larangan. Nah itu lampu merah semua itu. Oh, putaran balik di depan ya. Empal kentang haji kayaknya penuh. Apa empal kentong apa? Empal kentang haji apa? Hajadian. Bukan, yang tadi satu lagi buatnya apa? Haji Aput. Aput, Oh. nggak bisa parkirnya. Oh, sampai nggak lihat saya. Oh, empal gentong Haji Aput sebelah kiri. Iya penuh, Penuh. Oh. bisa parkir. Parkiran sampai penuh. Oh, habis. Ngopinya saya sampai habis. Toko Daud, toko oleh-oleh ya, oleh-oleh khas Cirebon dan batik sebelah kanan. Toko Daud ini oleh-oleh dan khas Cirebon, oleh-oleh dan kuliner khas Cirebon. Jam 11.04 Hotel Aston 1,8 kilo. Hotel Aston. Nah ini ada percabangan-percabangan ya. Yang kiri ke kantor pusat sesi Indramayu, Kota Cirebon, Jawa Tengah. Oh, yang kiri bisa ke Pilang, ke Arhanut. Arhanut ya kalau nggak salah ya. Yang lurus ke Tuparep. Kita masih lanjut dan kita masih lurus. Nah, betul. Kiri ke Yonarse. Oh iya, Gunung Jati ke kiri. Yonarse. Nih yang kiri itu bisa tembus ke Krucuk Slamet Riyadi. Nah kita yang lurus ya. Nah hati-hati buat Sobat Dolan lagi yuk di sini nih. Bagi Sobat Dolan lagi yuk yang mau mengarah ke Brebes, Tegal atau mengarah ke Semarang, Jawa Tengah, karena di depan itu ada pertigaan bundaran. Nah ini setelah tulisannya Polsek Kedawung, lurus Kota Cirebon, kita ngambil yang kanan. Ya nih ya, langsung ambil sen kanan. Tulisannya ada di kiri tuh, Cirebon Kota, Semarang kanan. Nah di sini hati-hati, sering keblasuk nih, sering kebablasan. Ada tulisannya Jawa Tengah kanan. Nah setelah kanan jangan langsung ambil yang kanan lagi, langsung memposisikan di sebelah kiri. Kalau yang memposisikan di sebelah kanan nanti kembali lagi ke mana? Kembali lagi ke Plumbon tuh, yang depan itu kembali yang mengarah ke Trusming, mengarah ke Plumbon, Palimanan. Nah kita ngambil kiri, yang lurus kiri ya. Kalau ke Jawa Tengah. Nah ini, hati-hati di sini. Sering salahnya di situ. Oke, ini namanya sebutannya jalan bypass ini ya. Jalan bypass. Nah ini masih di Kabupaten Cirebon. Di depan itu adalah perbatasan kabupaten dan kota. Bypass agak ini ya, agak lancar namanya jalan bypass, tapi ini biasanya ramai sekali ini. Udah lapar. Iya udah lapar ya sampai sini ya. Ya sayang. Ini lampu merah kalau yang kiri ke Pecilon.
kiri ke Pecilon, tembusnya CSB. CSB itu Cirebon Superblok. Kita masih lurus. Kita lurus. Alia udah bangun? Sudah lapar katanya. Lapar ya? Oh, mintanya nasi Padang. Padang atau KFC? Padang. Oh, Padang. Kita cari rumah makan Padang. Taruh situ sayang. Udah habis kan? Oh, ini juga mudik nih. Platnya B. Goncengannya banyak. Capek banget ingat dulu. Ya lelah ini. Kita udah ngantuk harus gendong anak. makanya harus hati-hati. Harus selalu waspada karena risiko terus ini jadinya. Memang disarankan sama petugas kepolisian itu kalau pulang kampung mudik bawa motor disarankan tidak bawa anak, bonceng anak maksudnya ya. Tapi ya bingung juga wong anaknya masih apa pulangnya kan begitu. Nah itu dilematis, tetapi ya keselamatan harus nomor satu. Maksudnya Hotel Aston kiri, kita masih lurus jalan bypass Cirebon. Nah depan itu ada apa namanya, gapura ya. Selamat jalan. Selamat jalan Kabupaten Cirebon. Selamat datang Kota Cirebon. Nah ini udah masuk Kota Cirebon ini. Depan sebelah kiri itu Korem 063 Sunan Gunung Jati. Ini Korem. Sebelah kanan komplek Bima, Stadion Bima. Kompleksnya Stadion Bima. Sebelah kanan. Kita masih lurus. Lurus Jateng, Kodim, Denpom. Depan itu lampu merah Simpang Pemuda. Lampu merah Simpang Pemuda, Kota Cirebon. Kita kemana? Masih lurus. Yang kiri kemana? Yang kiri ke dalam kota atau ke Kota Cirebon. Yang kanan kemana? Ke Kompleks Stadion Bima. Ini di lampu merah Simpang Pemuda ya. Nah ini kalau lampu merah ini ya begini nih. Jadi ada 4 jalan kan, jadi gantian. Ini di Pemuda ini oke nih. Tapi di dalam kota Cirebon itu biasanya hanya 2 tuh, yang dari arah berlawanan jalan bareng, lampu hijaunya bareng. Kadang-kadang kita bingung juga di tengah-tengah ketemu juga dari berlawanan gitu ya. Kayak lampu merah yang ada di Ciremai, terus di mana ya, Ciremai, Siliwangi itu begitu itu. Kayaknya perlu direview. Ngeri itu, selamatan pas par kenceng di tengah. Waduh, repot tuh. Lampu merah Kerangjaksan. Itu bareng tuh. Kalau di Pemuda ini ya giliran ya, dari 4 penjuru itu giliran. Walaupun agak lama sedikit, tapi aman gitu. Hati-hati, karena ada model di Cirebon itu begitu lampu merahnya ya. Nggak kayak di Pemuda. Biasanya di kota kayak contoh kayak di Bekasi, Jakarta kan biasanya kan lampu merahnya disesuaikan by jalurnya. Perempatan yang 4 gantian gitu. Kalau di Cirebon ini ada yang hanya 2. Berlawanan, hijau-hijau, merah-merah. Ketemu di tengah-tengah. Sampai Sunyaragi ya, sebelah kiri ini tempat wisata Sunyaragi, Goa Sunyaragi. Kita masih yang lurus. Kalau yang kanan itu ke Sumber juga bisa, perempatan Sunyaragi.
lampu merahnya lumayan banyak. Kita nyari padang di mana, Dek? Anginnya ya. Iya, kalau hujannya di Cirebon ya hati-hati nih. Kalau hujannya di Cirebon itu apa ya, angin, terus kalau lebat-lebat gitu hujannya mengerikan. Kayak kemarin yang telepon ayah itu tuh udah takut gitu ya. Ya, ini ada di jalan Brigjen Darsono tadi ya. Ini yang mengarah ke lampu merah Kranggaksan, Kanggraksan. Itu udah capek itu Bang motor ya. Udah lelah itu. Kalau lelah Bang, Mas, istirahat, jangan dipaksakan. Keselamatan nomor 1. Istirahat dulu. Nah ini lampu merah di depan ini kalau yang arah dari selatan ke utara, utara ke selatan itu hijaunya bareng. di tengah ketemu itu ininya. Tapi kalau yang dari arah ini, yang di panturanya ini mengarah ke Semarang atau mengarah ke Palimanan itu gantian itu kalau nggak salah. Gantian ya gantian. Tapi yang dari Cirebon Kota mengarah ke Kuningan, dari Kuningan mengarah ke Cirebon Kota itu bareng gitu, ketemu di tengah itu kadang. Nah itu kayaknya usulan aja buat Dinas Perhubungan, mungkin perlu direview. Karena semakin lama Cirebon ini udah semakin ramai sekali kita ininya. Apalagi nanti dengan tol Cisundawu ya kan sekarang sudah beroperasi seksi 1, seksi 2, seksi 3 ya. Nanti kalau sudah dibuka full dari Dawuan sampai ke Cilenyi, Cirebon pasti akan padat sekali itu. Karena rata-rata pada berlibur ke Cirebon itu, ya Cirebon itu kota transit. Kebanyakan hanya mampir transit, cari kulineran, pergi lagi. Jadi paling lama stay mungkin sehari lah gitu kalau stay di Cirebon itu ya. Jarang yang 2 hari gitu, kulineran gitu. Oke sobat dolan lagi yuk, ini adalah yang part ketiga ya. Kita mulai dari Celeng tadi sampai dengan depan itu adalah Terminal Harjamukti, Kota Cirebon. Terminal Kota Cirebon ya. Reviewnya begitu. Kesimpulannya adalah jalannya oke. Hanya beberapa spot bekas-bekas tambalan itu jadi ngerasanya tuh nggak halus. Tapi secara umum jalannya oke. Rambu-rambu marka jalan juga oke. Bahkan lampu jalan ya cuman nggak tahu masih hidup atau tidak, tapi ada. Kondisinya juga oke lah, tetap waspada, hati-hati kalau jalan malam hari. Jadi oke sobat dolan lagi yuk, kalau mau jalan-jalan, kalau mau berpulang kampung, bermudik wisata ke Jawa Tengah melalui Pantura, ya tetap hati-hati. Pantura ya begini, banyak kendaraan besar, ekstra waspada, dicampur dengan kendaraan-kendaraan warga lokal atau warga sekitar. Kadang-kadang warga lokal kan jalannya juga pelan, tahu-tahu belok dan sebagainya. Hati-hati. Salam sehat, sukses selalu. Ikutin terus dolan lagi yuk, dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Oke, thank you. Salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini videonya sudah ada ya di jalan ini yang sampai ke Losari Brebes. Nantikan selanjutnya Losari sampai dengan ke Brebes dan Tegal.